Narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang disingkat dengan narkoba sudah membuat Indonesia berada pada status yang sangat mengkhawatirkan. Permasalahan narkoba tidak kunjung berhenti dari hari ke hari. Tingginya angka prevalensi pengguna narkoba menyebabkan Indonesia sudah memasuki fase darurat bahaya narkoba. Siapa saja bisa menjadi korban. Pria dan wanita, tua dan muda, kaya atau miskin tidak menjadi batasan terhadap masuknya narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BNN dan para institusi untuk memerangi narkoba serta peredarannya. Segala kebijakan telah dilakukan demi mendukung terwujudnya Indonesia yang bebas dari narkoba. Permasalahan narkoba sangatlah kompleks, dimulai dari upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Dekriminalisasi dan depenalisasi merupakan kebijakan yang disepakati bersama oleh PBB dan Undang-Undang Pasal 35 tahun 2009. No drugs. Halo pemirsa, saya Lula Kamal akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah program yang sangat penting untuk kita semua. Indonesia Bergegas, Indonesia Bebas Narkoba 2015. Sama-sama kita ketahui bahwa permasalahan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan juga sangat memprihatinkan. Karena itu di episode perdana kali ini kita akan membahas mengenai dekriminalisasi dan depenalisasi korban narkoba. Apa maksudnya dan apa dampaknya untuk korban narkoba? Nanti kita akan sama-sama dengarkan penjelasan dari dua orang narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama adalah Ketua BNN langsung, yaitu Bapak Anang Iskandar, dan yang kedua adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Amir Samsudin. Sebelum kita dengarkan penjelasan kedua narasumber kita ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat profil kedua narasumber kita episode kali ini. Pria kelahiran Jawa Timur pada tanggal 18 Mei 1958 ini menjabat sebagai Kepala BNN pada 7 Desember 2012. Bukan tugas yang mudah dalam memerangi jajahan narkoba, namun langkah-langkah keberhasilan selalu ditunjukkan Badan Narkotika Nasional dalam memutus jaringan peredaran narkoba. Upaya pencegahan dan pemberantasan terus-menerus dilakukan demi terwujudnya Indonesia bebas narkoba. Amir Samsudin, pria asal Makassar ini, menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu 2. Beliau ikut turut serta secara langsung dalam menggalakkan berbagai institusi untuk bersama-sama mendukung BNN dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba. Nah pemirsa, itu dia profil narasumber kita kali ini. Nah apa yang disebut dengan dekriminalisasi dan depenalisasi buat korban narkoba? Kalau Anda ingin tahu, tetap bersama kami di sini di Indonesia Bergegas. 4 juta orang ini harus direhabilitasi kalau ingin kita bebas dari narkoba. Indonesia telah menjadi pasar besar daripada narkoba itu. Perempuan kan dok? Bukan. Laki-laki, ya kan? Bukan. Jadi anak Anda citizen jurnalis. Alhamdulillah. Saatnya lahirkan bakat jurnalis warga dari dalam dirimu. Ikuti Anugerah Jurnalisme Warga 2013. Tunjukkan karyamu pada dunia. Syarat dan ketentuan, klik metrotvnews.com. Orang-orang yang tidak percaya diri bahwa dia
harus jadi pribadi pilihan dan memilih dengan tepat. Itu yang dicurigai banyak laki-laki adalah wanita itu hanya mau hartanya atau uangnya. Logika laki-laki itu nggak selalu logis. Laki-laki kalau Anda logis jangan meratap. You're the man, you're the leader. Show you're the man, tell her. Mario Teguh Golden Ways. Logika laki-laki. Malam ini jam 7. Apa kejutan besarnya selama 2,5 bulan menjabat sebagai Wagub Jawa Barat? Kepentingan masyarakat harus dikedepankan, seperti pemberdayaan perempuan, kepemudaan, lingkungan hidup, sosial budaya. Saya bersedia menjadi wakil gubernur. Apa yang saya ucapkan, saya pikirkan, dan saya lakukan harus sebagai wakil gubernur. Decision semuanya di gubernur. Sudut Pandang bersama Vivi Aleida Yahya. Sehari bersama Deddy Miswar. Hari ini jam 2 siang. Rasakan sensasi berbeda melihat Indonesia di Anthology of Documentary Harmony Indonesia. Saksikan di Cinema XX1 di Kotamu 14 hingga 19 Oktober 2013. Jangan lupa ajak teman. Pemirsa, kembali di Indonesia Bergegas. Pemirsa, ada yang mengatakan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan sampai masuk ke dalam fase darurat dari bahaya narkoba. Apa benar demikian? Kita akan dengarkan tanggapan dari Kepala BNN, Bapak Anang Iskandar, mengenai permasalahan narkoba di Indonesia. Ya, permasalahan narkoba secara umum bisa didekati dengan 4 fungsi utama yang dimiliki oleh BNN. Yang pertama adalah pencegahan. Ini khusus bagi mereka-mereka yang belum pernah terkontaminasi narkoba, jangan sampai mereka terjerumus ikut rame-rame mengkonsumsi narkoba. Itu fungsi pertama, jadi pencegah. Ini lebih baik daripada yang lain. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana seluruh masyarakat, pemerintah maupun komponen masyarakat yang lainnya melakukan menjadi pelaku daripada program P4GN. Artinya mereka juga menjadi pencegah, mereka juga menjadi melakukan fungsi rehabilitasi, membantu polisi dalam melakukan penyidikan, termasuk membantu menangkap, dan itu sebagainya adalah bagian-bagian peran masyarakat yang kita sebut dengan pemberdayaan. Bagaimana masyarakat dapat menjadi pelaku program P4GN. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba di Indonesia, jumlahnya kurang lebih ada 4 juta orang. Ini yang merupakan masalah utama saat ini. Ada 4 juta orang ini harus direhabilitasi kalau ingin kita bebas dari narkoba. Karena 4 juta inilah justru akar permasalahannya. Ini yang harus disembuhkan. Ini yang paling penting. Yang berikutnya adalah bagaimana memberantas jaringan narkoba yang ada di Indonesia. Akibat daripada prevalensi yang jumlahnya 4 juta ini tentu ada jaringannya. Nah, jaringannya untuk memasok, mensuplai kebutuhan 4 juta orang ini bagaimana bisa kita ungkap sehingga permasalahan narkoba dari semua sisi dapat kita selesaikan. Saya kira permasalahan narkoba adalah permasalahan yang sudah menjadi permasalahan nasional yang serius. Ya, kalau kita mendengar apa yang menjadi temuan dan data yang ditemukan oleh BNN, pecandu narkotika itu saat ini jumlahnya diperkirakan sekitar 4 juta. Dan ada kecenderungan akan terus bertumbuh menuju angka 5 juta di dalam 1-2 tahun ke depan. Dan kita ketahui bahwa walaupun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba cenderung semakin berat dari waktu ke waktu, tetapi kalau diperhatikan
kenapa kemudian angka tangkapan dari hari ke hari justru bertambah. Dari hari ke hari justru bertambah. Saya kira ini situasi seperti ini adalah membuktikan bahwa temuan BNN akan tingginya pecandu, berarti kalau diterjemahkan itu membuktikan bahwa Indonesia telah menjadi pasar besar daripada narkoba itu. Oleh karena itu saya kira ini adalah permasalahan yang besar dan serius yang wajib menjadi perhatian kita bersama. Dan saya bersyukur bahwa BNN, Kepolisian, Jaksa Agung, bahkan juga Mahkamah Agung telah memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap permasalahan ini. Pemirsa, kita masih membahas mengenai dekriminalisasi dan depenalisasi korban narkoba di Indonesia Bergegas. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendengar penjelasan dari Pak Anang Iskandar mengenai kedua hal tersebut dan apa dampaknya untuk korban narkoba. Dalam rangka menurunkan prevalensi ini, undang-undang telah memberikan jalan keluar ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah dekriminalisasi. Dekriminalisasi di sini kita artikan bahwa pengguna narkoba tetap dilarang. Tapi ketika dihukum itu tidak dihukum pidana, tapi dihukum rehabilitasi. Ini adalah konsep dekriminalisasi. Oleh karena itu ketika ditangkap oleh penyidik BNN maupun Polri, itu harus dilakukan assessment untuk menentukan peran yang bersangkutan, apa sebagai pengguna, merangkap pengedar, atau pengedar. Karena ketiga-tiga ini nanti terapinya juga berbeda, proses hukumnya juga berbeda. Jadi muaranya memang ada di hakim. Kalau pengguna narkoba, itu hakim akan memutuskan untuk direhabilitasi. Kalau pengguna merangkap pengedar, itu akan memutuskan di samping memutuskan rehabilitasi juga dihukum pidana. Tapi kalau pengedar, itu nanti akan dihukum pidana sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini konsep dekriminalisasi. Ini semua dalam rangka untuk menurunkan prevalensi pengguna narkoba. Yang kedua, undang-undang juga memberikan jalan keluar melalui depenalisasi. Konsepnya adalah pengguna narkoba sekali lagi tetap dihukum. Tapi kalau yang bersangkutan mau melaporkan diri kepada instansi penerima wajib lapor, maka yang bersangkutan akan mendapatkan terapi penyembuhan. Ya, terapi penyembuhan itu supaya mereka secara medis nanti disembuhkan, kemudian kita bawa ke tempat rehabilitasi sosial. Artinya mereka nanti akan mendapatkan rencana rehabilitasinya. Kemudian keuntungan kedua, di samping mendapatkan perawatan secara gratis, keuntungan kedua adalah apabila yang bersangkutan kemudian relapse, artinya mengulang lagi atau kambuh, maka yang bersangkutan tidak dituntut pidana. Ini keuntungan depenalisasi menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dan ini ada keuntungan besar bagi kesempatan besar bagi pengguna narkoba, penyalahguna maupun kepada pecandunya untuk segera berbondong-bondong melapor kepada instansi penerima wajib lapor untuk mendapatkan terapi dan rencana pengobatan secara menyeluruh. Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat, karena ini keuntungan besar masyarakat. Nah, depenalisasi ini pada akhirnya juga bisa menurunkan prevalensi pengguna narkoba. Kalau kita bisa menurunkan prevalensi pengguna narkoba, ditambah dengan kita bisa menangkap atau mengungkap jaringan-jaringan yang mensuplai itu, tentu permasalahan lambat laun akan menurun. Jadi pada prinsipnya tugas kita sekarang ini berfokus pada bagaimana menekan supply dan bagaimana menekan demand-nya. Demand-nya kita tekan duluan supaya supply-nya kedodoran. Dan ini menjadi tugas BNN dan seluruh komponen masyarakat agar melakukan langkah-langkah yang seperti tadi saya sampaikan. Cukup jelas pemirsa, tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat dari sisi hukum. Kali ini Pak Amir Samsudin akan menjelaskan kepada kita Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
kita harus berhati-hati kalau berbicara dekriminalisasi dan depenalisasi. Saya kira kalau itu ditujukan untuk mereka yang menjadi pecandu atau pengguna, saya kira itu sudah merupakan kewajiban untuk kita lakukan. Dan itu harus dilakukan dengan satu upaya besar dan sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Namun tentunya tidak untuk mereka-mereka yang justru telah memetik keuntungan besar daripada kegiatan kejahatan narkoba ini. Mereka yang merupakan kurir-kurir besar, bandar-bandar besar, produsen-produsen besar, tentunya wajib diperlakukan berbeda. Pemirsa, Anda sudah dapat gambaran yang lengkap dari Pak Anang dan Pak Amir mengenai permasalahan narkoba di Indonesia. Sekarang kita akan masuki inti dari episode kali ini, yaitu dekriminalisasi dan depenalisasi buat korban narkoba. Seperti apa? Tunggu kami di Indonesia Bergegas. Saya yakin untuk mendapatkan negeri Indonesia yang bebas narkoba itu segera akan terwujud. Orang-orang yang tidak percaya diri bahwa dia harus jadi pribadi pilihan dan memilih dengan tepat. Itu yang dicurigai banyak laki-laki adalah wanita itu hanya mau hartanya atau uangnya. Logika laki-laki itu nggak selalu logis. Laki-laki kalau Anda logis jangan meratap. You're the man, you're the leader. Show you're the man, tell her. Mario Teguh Golden Ways. Logika laki-laki. Malam ini jam 7. Apa kejutan besarnya selama 2,5 bulan menjabat sebagai Wagub Jawa Barat? Kepentingan masyarakat harus dikedepankan, seperti pemberdayaan perempuan, kepemudaan, lingkungan hidup sosial budaya. Saya bersedia menjadi wakil gubernur. Apa yang saya ucapkan, saya pikirkan, dan saya lakukan harus sebagai wakil gubernur. Decision semuanya di gubernur. Sudut Pandang bersama Vivi Aleida Yahya. Sehari bersama Deddy Miswar. Hari ini jam 2 siang. Smash, 7 men, as 7 girls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi apa yang beda dari Smash sekarang? Bukan pertama kali ini kita berenam aja gitu. Yang bikin kita yakin sih sebenarnya Smash Blast. Ceritakan jadi randa. Aduh, apa ya? Kata-katanya tuh nggak bisa. Langsung jadi Just Alfi, Step Forward. Malam ini jam 8:30. Ini kisah tentang pengorbanan demi masa depan anak negeri. Ustadz Ujang mewakafkan hidupnya untuk membantu anak-anak yatim piatu membangun masa depan. Ibu Cici mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu pendidikan dan keterampilan masyarakat di sekitarnya. Kick Andy on location demi masa depan anak negeri. Hari ini jam 3:30 sore. Seberat apapun masalah, dia selalu tegar. Kalau Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada kita. Masyarakat juga boleh mendirikan tempat rehabilitas untuk membantu merehabilitasi 4 juta orang itu. Kalau sudah ada gerakan masyarakat dan pemerintah bersama-sama merehabilitasi pengguna narkoba yang jumlahnya 4 juta ini, saya yakin untuk mendapatkan negeri Indonesia yang bebas narkoba itu segera akan terwujud. Ini saya yakin betul ini. Jadi oleh karena itu kita mengajak kepada seluruh masyarakat, kepada instansi pemerintah untuk bersama-sama membangun gerakan masyarakat ya untuk merehabilitasi 4 juta orang ini. Dan semuanya harus saya keroyok bersama-sama ya, Cacu Taliwondo untuk bagaimana 4 juta orang ini bisa segera direhabilitasi. Saya tidak muluk-muluk dan berani berjanji bahwa Indonesia sudah akan bebas narkoba. Tetapi paling tidak harus kita melakukan sesuatu langkah yang kita lakukan di saat ini, di mana oleh karenanya saya sangat bersyukur bahwa di dalam hal ini pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan di dalam upaya memerangi narkoba ini, apakah kepolisian,
Kejaksaan, BNN, Pengadilan dan juga Kementerian Hukum dan HAM, mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Pemirsa, sudah sangat jelas bahwa pecandu adalah korban dan mereka membutuhkan pertolongan kita melalui proses rehabilitasi. Dan Anda sebagai manusia Indonesia bisa ikut serta dalam peperangan melawan narkoba ini. Karena itu, tetap saksikan Indonesia Bergegas di jam yang sama bersama kami tentunya. Sampai jumpa. Dalam penegakan hukum yang berlaku, sudah seharusnya segala bentuk penyalahgunaan narkoba mendapatkan sanksi yang setimpal. Menurut undang-undang diharapkan dapat menjadikan penentu kebijakan hukum dalam mengatur bagaimana bentuk perilaku yang tepat dalam rangka mengatur para pengguna atau pecandu melalui depenalisasi, sehingga mereka yang menggunakan atau kecanduan bukan dihukum melalui tindak pidana, namun diserahkan kepada lembaga tindakan medis atau pusat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan. Kebijakan ini merupakan suatu tindakan untuk mengatur pola perilaku para korban dalam menekan angka prevalensi penyalahguna narkoba yang berkelanjutan. Suatu harapan yang dibangun melalui kebijakan hukum demi membangun semangat kebersamaan serta kesadaran kita bersama dalam mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba 2015.